Oke, saya scan kembali. Oke, sudah terlihat ya PowerPoint-nya. Hari ini nanti kita akan mempelajari mengenai klausul 8, yaitu tentang operasional. Jadi sebelum kita memasuki ke klausul 8 ini, saya ingin merefresh sebentar saja mengenai apa sih klausul 1 sama dengan klausul 7 yang sudah dipelajari kemarin. Dari video, lalu kuis, lalu ada kuliah juga dari Pak Denny. Semoga ada manfaatnya gitu ya. Jadi saya ingin merefresh sebentar klausul 1 sampai dengan klausul 7. Jadi kalau kemarin kan kita udah paham ya kalau kita belajar tentang sistem manajemen lingkungan, berarti kita belajar tentang ISO 14001 versi 2015 karena memang ISO tersebut mempelajari atau memang standarisasi tentang sistem manajemen lingkungan. Jadi sebenarnya tujuan dari sistem manajemen lingkungan ini sendiri itu adalah untuk melindungi dari karena mohon maaf tadi ada yang lewat. Jadi tujuan dari sistem manajemen lingkungan itu sendiri sebenarnya adalah untuk melindungi dari suatu perubahan kondisi lingkungan di mana memang tujuannya adalah untuk menyeimbangkan antara kebutuhan sosial dan ekonomi karena harapan tujuan pertamanya itu adalah pembangunan yang berkelanjutan. Jadi harapannya 3 pilar antara sosial, ekonomi, lalu juga ada lingkungan itu saling berkembang bareng-bareng. Jadi pembangunan berkelanjutannya itu dapat tercapai. Jangan sampai hanya salah satu saja atau mungkin yang ada yang dikorbankan seperti lingkungan. Biasanya kan sering sekali untuk dijadikan sesuatu yang akhir atau sesuatu yang merasa selalu yang terkena dampak gitu. Jadi harapannya dengan adanya sistem manajemen lingkungan ini pilar-pilar pembangunan yang berkelanjutan itu dapat saling maju bersama gitu. Jadi memang untuk standarisasi ini kan memang tujuannya tidak wajib. Jadi memang dari suatu organisasi itu punya tujuan tersendiri untuk penerapan dari sistem manajemen lingkungan. Apakah organisasi tersebut itu memang tujuannya untuk melindungi lingkungan, meningkatkan kinerja lingkungan, sebagai pemenuhan kewajiban kepatuhan, atau hanya sekedar sebagai syarat aja gitu, syarat bahwa organisasi tersebut sudah melaksanakan atau terstandarisasi sistem manajemen lingkungan yaitu ISO 14001 versi 2015. Karena memang kalau ada beberapa organisasi tersebut yang memang mempunyai tujuan hanya untuk standarisasi itu biasanya untuk pemenuhan dari harapan dari suatu pihak-pihak yang berkepentingan entah itu supplier maupun konsumen seperti itu. Itu adalah tujuan dari penerapan sistem manajemen lingkungan. Dan hasil yang diharapkan dari adanya penerapan SML ini gitu ya, itu ada 3. Yang pertama itu adalah untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Yang kedua untuk pemenuhan kewajiban kepatuhan, yaitu peraturan perundang-undangan yang memang diwajibkan di dalam suatu pemerintahan. Dan yang terakhir adalah untuk pencapaian tujuan lingkungan hidup gitu, dari suatu organisasi tersebut. Kalau untuk pelaksanaannya di ISO 14001 versi 2015 itu penerapannya itu menggunakan pendekatan PDCA gitu ya. Kalau kalian ingat itu PDCA Plan, Do, Check, Action. Plan itu adalah perencanaan di mana perencanaan yang akan dilakukan untuk tahapan selanjutnya. Do itu adalah pelaksanaan. Jadi melaksanakan dari perencanaan tersebut. Check itu adalah mengevaluasi, action adalah tindakan. Jadi tindakan perbaikan apabila ada temuan-temuan yang ada. Nah, ini saya akan mulai
merefresh sebentar, mungkin ada kalian yang sebentar ya. Jadi ada 10 klausul ya. Kemarin kita sudah belajar 7 klausul. Yang ingin kita sharing mungkin nanti kalian adik-adik mahasiswa bisa mungkin raise hand atau mungkin langsung di unmute aja. Saya ingin bertanya, kalau misalkan tidak ada yang mau sharing, nanti mungkin saya akan tunjuk. Jadi yang pertanyaan pertama adalah klausul pertama. Klausul pertama itu biasanya membahas tentang apa? Yang kalian tahu. Jadi klausul pertama itu akan membahas apa, terus di dalamnya itu harus ngapain, dan klausul pertama itu masuk dalam kategori apa? Apakah masuk dalam plan, apa bisa masuk ke dalam do, check, atau action. Klausul pertama itu apa? Mungkin ada yang mau sharing, silakan raise hand atau mungkin langsung ini aja, di up aja, langsung di unmute. Ada yang mau sharing? Klausul pertama. Jadi untuk klausul pertama itu materinya saya kasih video kalau nggak salah di pertemuan pertama itu ada video tentang klausul pertama sampai dengan klausul kelima. Ini saya tunjuk ya berarti ya. Fadil, ada nggak di sini Fadil? Fadil Latifuddin. Ibu. Ya, apa Dil klausul pertama? Bentar. Yang klausul pertama itu ruang lingkup umum ya, Bu? Ya, apa? Klausul pertama apa? Ruang lingkup umum. Ruang lingkup. Di situ apa yang harus dilakukan kalau kita membahas di klausul pertama? Organisasi itu harus ngapain? Harus menyiapkan apa di klausul pertama? Baik. Mungkin ada yang mau nambahin, silakan. Fadil ya, Fadil udah benar. Fadil, ruang lingkup. Ada yang mau nambahin? Di situ di dalam ruang lingkup apa yang perlu disiapkan di ruang lingkupnya dalam suatu organisasi itu harus ngapain? Ini masih 10, Bu, nomor ganti. Terserah kalau Fadil masih bisa menambahkan, silakan menambahkan. Kalau misalkan nggak bisa, mungkin ada yang mau menambahkan teman yang lainnya. Ya, gantian yang lain aja, Bu. Ya, yang lain. Ada nggak yang mau nambahin? Apa yang mau di dalam klausul pertama itu harus ngapain? Ruang lingkupnya, organisasi itu harus bagaimana gitu? Ada yang mau nambahin lagi? Menambahkan. Nama saya Bagus Hermawan dari kelas A. Apakah terdengar? Oh iya, izin menambahkan Bu. Nama saya Bagus Hermawan. Nama NIM ya? NIM M0820017. Namanya siapa? Bagus Hermawan. Bagus Hermawan. Oke, ya Dek, silakan. Dalam ruang lingkup klausul pertama ini, organisasi harus mengelola tanggung jawab lingkungan secara sistematis. Seperti halnya yang tadi Ibu jelaskan, di klausul pertama ini hasil yang diharapkan dari SML ini meliputi peningkatan kinerja lingkungan, pemenuhan kewajiban dan kepatuhan, dan pencapaian dalam hal tujuan lingkungan dari suatu organisasi tersebut. Begitu. Oke, terima kasih. Ada yang mau nambahin lagi? Bagus sekali.
Jadi memang kalau klausul 2 itu kan ada normatif, kalau klausul pertama itu ruang lingkup. Jadi kita harus menentukan ruang lingkupnya apa saja gitu. Nah, itu dari suatu organisasi itu harus bagaimana gitu untuk menentukan suatu ruang lingkupnya. Apakah organisasi tersebut harus menentukan batas-batasannya atau bagaimana gitu. Ada lagi nggak yang mau menambahkan dari Bagus? Oke, gitu ya. Sambil jalan aja ya. Jadi ruang lingkup itu di klausul pertama adalah organisasi diwajibkan untuk menentukan batasan-batasan mana saja yang akan dilakukan standarisasi. Apakah dari suatu organisasi itu bisa semuanya dilakukan, apa hanya bagian-bagian tertentu atau mungkin bagian perkantorannya saja, tidak pakai produksinya. Jadi memang tergantung kebutuhan dari organisasi tersebut. Jadi memang ruang lingkup adalah untuk menentukan batasan-batasan mana saja yang akan dilakukan standarisasi dari yang akan standarisasi yang akan dilakukan sertifikasi gitu ya. Itu untuk ruang untuk klausul pertama. Untuk klausul kedua ini nanti akan membahas tentang acuan normatif, jadi nggak perlu ada yang disiapkan dari suatu organisasi di klausul kedua. Lalu di klausul ketiga itu tentang hanya menjelaskan istilah-istilah definisi yang memang sering ditampilkan pada standarisasi tersebut di dalam sistem manajemen lingkungan, seperti pihak-pihak berkepentingan itu apa, sistem manajemen itu apa, sistem manajemen lingkungan itu apa. Jadi hanya menjelaskan istilah-istilah saja di situ. Sekarang klausul keempat, karena untuk klausul 1 sampai 3 itu biasanya nggak ada dokumen yang harus dipersiapkan, jadi hanya awalnya saja. Sekarang untuk klausul 4, mungkin ada yang mau sharing di klausul 4 ini menjelaskan tentang apa gitu ya. Lalu dokumen apa yang perlu disiapkan di dalam klausul 4. Kalau mau ingin sharing silakan sebutkan nama NIM-nya. Ibu mau izin. Iya, Fatia. Fatia Nur Afifah, NIM M08236. Kalau di klausul 4 itu kan tentang organisasi. Nah, dia lebih ke penetapan masalah eksternal sama internal yang relevan dengan tujuan dan masalah yang mempengaruhi dalam mencapai hasil yang ditetapkan. Jadi kan kalau yang kemarin juga yang kita disuruh buat analisis masalah eksternal internal perusahaan gitu. Itu tujuannya untuk mengetahui sebagai bahan pertimbangan untuk kebijakan selanjutnya apa yang harus dilakukan. Jadi memberikan informasi tingkat lanjut, pemahaman konseptual, sama bagaimana organisasi itu untuk mengelola lingkungan. Terus juga nanti organisasi itu menetapkan pihak-pihak yang berkaitan sama mereka gitu, kayak mungkin masyarakat sekitar siapa aja yang terpengaruh, LSM siapa aja yang terpengaruh gitu. Terus juga kebutuhan dan harapan dari pihak yang relevan itu tadi. Terus juga kebutuhan dan harapan yang dijadikan kewajiban untuk dipenuhi. Terus nanti juga dibahas tentang penentuan batas dan penerapan SML untuk menetapkan ruang lingkup. Jadinya tapi ini bersifat fleksibilitas dan bebas. Terus nanti untuk SML-nya sendiri ditetapkan dan diterapkan untuk peningkatan SML dengan mempertimbangkan pengetahuan saat membangun dan memelihara SML. Oke, terima kasih Fatia, sangat lengkap sekali ya. Di situ memang menentukan dasar awalnya ya untuk menentukan isu internal, eksternal dari suatu organisasi, lalu di situ juga mencatat apa saja, mengidentifikasi kebutuhan dan beberapa harapan yang memang diharapkan dari pihak-pihak yang berkepentingan dari suatu organisasi. Jadi untuk yang klausul 4 masuk dalam kategori apa? Apakah dia plan, do, check, atau action, Fatia?
Masih plan. Oke, betul, masih plan. Jadi klausul 1 sampai dengan 4 masih masuk dalam kategori planning gitu ya. Nanti lanjut di klausul 5, mungkin ada yang mau sharing klausul 5? Saya mau sharing, mau klausul Iya. 5, Bu. Klausul 5. Oke, Nama saya nama? Jafriel Darlin. Darlin. Kelas, Darlin. iya, Bu. Ya, Kelas NIM M08200042. Oke. Klausul 5 itu berisi mengenai kepemimpinan, Bu. Jadi pada ISO 14100 ini untuk mencapai pelaksanaan ISO ini dengan baik dibutuhkan komitmen dari pemimpin dulu, Bu, dari yang teratas. Terus selanjutnya dilanjutkan dengan adanya dokumen kebijakan lingkungan, Bu. Terima kasih. Oke, betul sekali. Jadi di dalam kepemimpinan ini manajemen puncak itu jadi poin yang paling penting karena klausul kepemimpinan itu dia yang paling terbaru dibandingkan ISO sebelumnya. Jadi ISO 14001 tentang sistem manajemen lingkungan ini sebelum ada pembaharuan di 2015, di sini belum ada klausul kepemimpinan karena waktu itu manajemen puncak tidak terlalu terlibatkan. Tapi dengan beriringnya sejalannya waktu ternyata dukungan penuh dari kepemimpinan itu sangat penting karena ketika kita melaksanakan suatu program tetapi tidak didukung dengan pimpinan itu akan tidak akan jalan karena segala sesuatu itu akan membutuhkan biaya, support, lalu pelatihan-pelatihan yang memang membutuhkan support yang dukungan penuh. Jadi apabila pimpinan itu sudah mempunyai komitmen yang penuh tentang kebijakan lingkungan, mau nggak mau pasti di bawahannya itu akan mengikuti. Jadi memang di sini ada klausul tambahan yaitu klausul kepemimpinan. Gabriel, ini untuk kepemimpinan masih dalam kategori apa? Dia masuk plan, do, check, atau action? Menurut saya itu masuk ke dalam itu sudah masuk dalam do ya, Bu, karena udah buat kebijakan lingkungan, Bu. Gimana? Ya, kalau untuk klausul 5 ini kan walaupun dia menyusun kebijakan lingkungan, tapi dia masih dalam kategori masuk ke kategori plan. Jadi klausul 1 sama dengan 5 masih dalam kategori plan. Gitu ya, Gabriel. Selanjutnya untuk klausul 6. Siapa yang mau sharing? Klausul 6, silakan nama dan NIM. Permisi, Bu. Iya. Putus-putus ya. Siapa namanya? Ya. Apa sinyal saya apa gimana ya? Gimana, Dek? Risiko juga seperti memiliki kebijakan untuk hukum juga ada. Terus kemudian ada organisasi harus memperhatikan dan serta siapa yang bagaimana bentuknya gitu. Oke. Kayak masih putus-putus, tapi saya ada sepintas dengar ya. Jadi di situ kamu menjelaskan tentang perencanaan ya. Jadi klausul 6 mengenai perencanaan gitu ya. Nanti namanya taruh di chat aja ya. Soalnya masih putus-putus. Ya. Silakan ada yang mau nambahin di sini. Iya. Ada yang mau nambahin. Jadi tadi dijelaskan bahwa klausul 6 itu tentang perencanaan. Nah, bisa ditambahin lagi perencanaan di sana itu apa yang harus disiapkan dokumennya di klausul 6.
dan dia masih masuk dalam kategori apa? Plan, do, check, atau action. Yang lain, ada yang mau sharing lagi? Satu kali lagi. Nggak ada? Oke, jadi perencanaan di sini untuk mengidentifikasi resiko peluang yang kalian pernah belajar mengenai analisis SWOT, SMART, itu adalah untuk cara mengidentifikasi resiko dan peluang. Selain itu juga di sini juga dapat menentukan aspek dan dampak lingkungan. Jadi untuk penentuan aspek dampak lingkungan itu bisa menggunakan IADL, identifikasi aspek dampak lingkungan, dan bisa menggunakan IBPR. Dan kemarin yang saya share itu adalah menggunakan metode HIRA-DC kalau nggak salah. High Identification, gitu ya, HIRA, High Identification Risk Assessment Determining Control. Jadi kelebihan HIRA-DC itu adalah kita dapat mengetahui dampak atau resiko lingkungan itu dengan kategori nilai. Apakah dia masuk dalam kategori risk, apakah dia masuk ke kategori moderate, atau dia masuk kategori low. Jadi risk atau dampak lingkungan ini yang akan nanti kalian bikin program pengendaliannya. Jadi setidaknya dampak itu dapat diminimalkan sedini mungkin atau dicegah sedini mungkin. Kayak gitu. Itu ada di klausul 6. Klausul 7, terakhir. Siapa yang mau sharing? Ama dan Nim. Tentang apa? Saya Bu, Ganes Regitan. Oke, Ganes. Silahkan. Saya Ganes Regita dengan NIM 16. Di sini saya akan menjelaskan klausul 7, yaitu tentang dukungan. Organisasi ini biasanya harus mempersiapkan kayak dukungan sumber daya. Jadi organisasi harus menetapkan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk membentuk dan untuk mengimplementasikan dari sistem manajemen lingkungan itu sendiri. Kemudian organisasi juga harus menetapkan kompetensi yang diperlukan dari orang untuk melakukan pekerjaan yang di bawah kendalinya yang mempengaruhi kinerja lingkungan dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban kepatuhan. Kemudian juga organisasi perlu menetapkan komunikasi yang akan digunakan. Jadi nanti ada komunikasi internal dan eksternal. Seperti itu, Bu. Mungkin di klausul 7 ini menurut saya masih tergolong di plan ya Bu, soalnya masih harus kayak menetapkan kayak sumber daya yang akan dibutuhkan di suatu organisasi. Oke, terima kasih Ganes, betul sekali ya, sudah lengkap ya. Jadi memang untuk klausul 7 tadi Ganes menyebutkan bahwa di situ ada support atau dukungan ya. Di situ ada kompetensi sumber daya manusia memang dibutuhkan yang pastinya berkaitan dengan lingkungan, karena ini kan berkaitan dengan sistem manajemen lingkungan. Berarti memang fokusnya adalah di lingkungan. Jadi mau nggak mau memang bidangnya itu memang diambil dari lingkungan, tetapi bukan berarti harus lulusan S1 ilmu lingkungan, harus S1 teknik lingkungan. Jadi karena misalkan nih ya, di dalam suatu organisasi itu terdapat IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Nah, untuk pengolahannya itu terdapat operator. Biasanya operator itu lulusannya itu SMA. Nah, tetapi kalau kita tanya kompetensinya gitu ya, dia nggak ada kompetensi untuk mengoperasikan instalasi pengolahan air limbah atau WWT gitu. Tetapi ketika ada operator gitu ya, operator di situ diwajibkan untuk mengikuti kompetensi sertifikasi BNSP di mana di situ terdapat sertifikasi kompetensi operator IPAL. Jadi jadi beberapa pekerja itu bisa melakukan sertifikasi kompetensi di bidang lingkungan tanpa dia harus lulus di bidang lingkungan seperti itu. Jadi kalau misalkan sekarang itu dalam PP yang terbaru ya, PP 22 tahun 2021, di situ sekarang itu banyak sekali kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dari kompetensi. Dari ada kompetensi PPU, penanggung jawab
pengendalian pencemaran udara, ada PLB3 yaitu penanggung jawab limbah B3, ada PPLC yaitu penanggung jawab pengendalian pencemaran limbah cair gitu. Jadi sekarang sudah mulai banyak sekali sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP di bidang lingkungan. Apalagi sekarang di industri itu untuk mengikuti proper di PP terbaru adalah diwajibkan untuk mempunyai pekerja yang memang sudah memiliki sertifikasi kompetensi tersebut. Itu yang dinamakan kompetensi atau sumber daya manusia yang dibutuhkan yang berkaitan dengan sistem manajemen lingkungan. Nah, karena ada PP terbaru itu bisa juga masuk dalam kategori kewajiban kepatuhan, yaitu memang peraturan pemerintah yang memang diwajibkan oleh suatu pemerintahan seperti itu. Itu di dalam klausul 7. Di situ juga terdapat di klausul 7 itu juga terdapat informasi yang terdokumentasi. Jadi informasi yang terdokumentasi tersebut gitu ya, itu yang dinamakan adalah didokumentasikan dengan baik, sehingga bisa dijadikan bukti kerja yang nyata. Misalkan dalam suatu misalkan forklift itu kan alat transportasi yang berada dalam suatu organisasi. Sebelum pengoperasiannya itu akan dilakukan checklist terlebih dahulu. Nah, checklistnya tersebut itu adalah yang dinamakan prosedur pedoman. Jadi informasi checklistnya itu harus didokumentasikan dengan baik dan harus disesuaikan atau disimpan sesuai dengan tanggal dan pelaksanaannya. Itu yang dinamakan informasi yang terdokumentasi. Jadi semuanya dapat didokumentasikan dengan baik. Ada juga di klausul 7 itu mengenai obligation. Jadi obligation itu seperti peraturan pemerintah yang harus ditaati. Kalau di ISO 45001 itu yang harus ditaati itu adalah undang-undang yang paling tinggi. Kan kalau kita lihat di Indonesia itu kan peraturan itu yang paling tinggi Undang-Undang 45 ya. Kalau misalnya Undang-Undang 45 ada keputusan presiden atau apa sampai PP sampai terakhir itu adalah yang paling bawah adalah surat keputusan atau keputusan gubernur atau SE gubernur. Kalau di ISO sebelum-sebelumnya atau ISO yang lain itu biasanya menganut undang-undang tertinggi yaitu Undang-Undang 45. Tetapi kalau di lingkungan itu malah sebaliknya. Kalau di lingkungan itu pasti yang dianut adalah surat edaran yang paling bawah atau surat edaran daerah setempat, misalkan SE gubernur, SK gubernur seperti itu. Kenapa? Karena biasanya surat edaran atau peraturan pemerintah yang dari daerah itu biasanya lebih ketat daripada yang di kementerian. Jadi kalau kalian sudah memenuhi, misalkan kayak pengolahan limbah cair ya, air limbah yang harus dikeluarkan dari suatu organisasi itu harus memenuhi baku mutu. Nah, baku mutunya itu berpacu pada apa? Kalau di PP itu ada, di SE juga ada. Nah, kebanyakan sebagian besar itu organisasi akan mengikuti peraturan yang ada di surat edaran daerah setempat atau SE Gubernur Jatim, SE Gubernur Jateng karena dia lebih ketat baku mutunya. Kalau dia lolos di SE Gubernur, otomatis dia pasti akan lolos di baku mutu di peraturan kementerian. Seperti itu. Itu ya, itu untuk klausul 7. Sekarang kita ke klausul 8. Untuk kategorinya, jadi kalau plan itu kan planning ya, itu masuk dari klausul 1 sampai dengan klausul 6, itu masih dalam tahap plan. Tetapi untuk klausul 7-8 ini masuk dalam kategori do, jadi sudah mulai pelaksanaan. Dan core-nya atau yang paling penting itu adalah di klausul 8. Jadi tentang operasional. Di sini akan menjelaskan mengenai program pengendalian secara operasional. Nah, oke. Di dalam klausul 8.1 di sini terdapat perencanaan dan pengendalian operasional. Jadi organisasi itu harus menerapkan, mengendalikan dan menjaga proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen lingkungan dan untuk melaksanakan tindakan yang diidentifikasi dalam klausul 6.1 dan 6.2. Kalau kita tadi sudah membahas di belakang ya, bahwa tadi ada klausul 6.1 dan 6.2 di mana di situ di dalam klausul 6 itu akan mengidentifikasi adanya
resiko dan peluang, aspek dan dampak. Nah, dari resiko dan peluang tersebut, maka kita harus diwajibkan untuk melakukan program pengendalian pada resiko atau dampak yang memang dapat berpengaruh terhadap lingkungan. Jadi kalau di klausul 6 itu kan pasti dokumen yang keluar itu kan analisa SWOT gitu ya dari suatu organisasi itu ya, misalkan oh ini resikonya, kekuatannya apa, peluangnya seperti apa gitu ya, sudah dapat resiko peluangnya. Tapi ketika kita sudah evaluasi kembali, mengidentifikasi kembali menggunakan metode HIRA DC, kita kan bisa terlihat ya dampak lingkungannya yang dihasilkan seperti apa pada setiap suatu kegiatan aktivitas di satu organisasi dengan kategori resiko apa, apakah dia resiko tinggi, resiko sedang, maupun resiko rendah. Nah, dari resiko tersebut maka dilakukanlah program pengendalian operasional. Sehingga harapannya resiko tersebut bisa turun jadi dari yang tadinya high bisa menjadi moderate atau low, dari tadinya moderate bisa menjadi low, yang jadinya low bisa nihil atau zero pencemaran kayak gitu. Jadi fungsi dari program klausul 8 adalah untuk menentukan program-program pengendalian dari dampak yang memang akan dihasilkan atau dampak yang diidentifikasi pada klausul 6. Itu di klausul 8.1. Selanjutnya pada konsisten. Nah, konsisten dengan perspektif siklus hidup atau life cycle perspektif. Yang dinamakan perspektif siklus hidup ini adalah organisasi ketika melakukan standarisasi sistem manajemen lingkungan diwajibkan atau disarankan harus mengikuti perspektif siklus hidup. Jadi misalkan nih ya, dari bahan baku suatu organisasi sampai produk akhir itu harus diidentifikasi segala aspek dan dampaknya. Sehingga dampak di lingkungannya itu yang mengakibatkan pencemaran dapat diminimalkan. Misalkan ya, PLTU itu kan energi thermal. Memang PLTU itu bahan baku untuk pembakarannya sehingga menghasilkan listrik itu adalah batu bara. Nah, otomatis PLTU akan membeli batu bara. Pembelian batu bara itu akan dibebankan ke perusahaan tambang batu bara. Nah, untuk pemilihan perusahaan tambang batu baranya itu biasanya memiliki, kita punya kriteria nih, karena kita mengikuti prinsip life cycle perspektif, kita mempunyai persyaratan bahwa kita akan membeli batu bara pada perusahaan tambang batu bara yang mempunyai proper, misalkan gitu, proper yang memang mempunyai proper nilai hijau, emas, seperti itu. Itu kan dalam kategori yang baik, karena berarti kalau sudah mengikuti proper dan mendapatkan proper hijau atau emas, berarti perusahaan tersebut tidak mencemari lingkungan, otomatis dia memanfaatkan atau mereklamasi bekas lahan tambangnya, seperti itu. Atau juga perusahaan yang memang sudah tersertifikasi ISO 14001 tahun atau versi 2015. Kalau sudah tersertifikasi seperti itu, pasti lingkungannya sudah bagus nih. Nah, makanya itu yang dinamakan life cycle perspective. Jadi kita membeli batu bara pada perusahaan yang memang sudah tersertifikasi atau mungkin yang sudah mempunyai nilai proper yang sudah bagus. Setelah itu kita memilih perusahaan tersebut, batu bara kita aman, berarti kita pembeliannya sudah memenuhi life cycle perspektif. Nah, dari batu bara dari Kalimantan ke PLTU-nya pasti menggunakan media air, menggunakan kapal tongkang. Nah, itu dipastikan juga bahwa batu bara ketika diangkut dari perusahaan tambang ke PLTU-nya, dipastikan diidentifikasi bahwa pasti tidak adanya ceceran-ceceran batu bara yang akan terjatuh di air laut sehingga dapat menyebabkan pencemaran laut. Nah, itu yang dinamakan life perspective. Jadi mulai dari bahan baku kita beli dari tambang batu baranya sampai pengangkutan di PLTU, lalu di PLTU kita bakar sampai menjadi fly ash maupun bottom ash. Kan produk akhirnya itu kan limbah ya, limbah bottom ash atau fly ash, yang dimana sekarang itu udah tidak masuk dalam kategori limbah B3. Nah, ini mau diapain? Gitu. Apakah mau diberikan ke pihak ketiga atau mau dilakukan pemanfaatan? Sekarang kan
sudah banyak penelitian ya, bottom as, fly as itu digunakan untuk sebagai pengganti untuk penguat apa itu beton. Biasanya bisa buat paving block, bisa buat mortar kayak gitu. Itu fly as maupun bottom as dari batu bara, itu sudah banyak penelitian dan jurnal-jurnal yang meneliti tersebut. Ada deh. Jadi itu yang dinamakan life cycle perspective, mulai dari bahan baku sampai dia keluar, kita sudah melakukan identifikasi aspek dampak lingkungannya seperti apa. Jadi yang kita keluarkan itu aman atau ramah lingkungan. Itu yang dinamakan life cycle perspective. Tuh. Lalu ini adalah hierarki pengendalian operasional. Jadi ketika kita membuat program pengendalian gitu ya, untuk mencegah adanya atau meminimalisir adanya dampak lingkungan yang terjadi, itu ada 3 prinsipnya. Ini bisa digunakan kalau kalian kerja nanti apabila kerja menggunakan standarisasi ISO sistem manajemen lingkungan. Yang pertama bisa menggunakan eliminasi, bisa menggunakan substitusi atau administrasi. Kalau di ISO 45001 itu ada 5. Ada eliminasi, ada substitusi, ada engineering control, ada administrasi, dan yang terakhir adalah APD. Jadi itu adalah prinsip yang digunakan untuk mengurangi dampak yang ada atau mengendalikan dampak yang sudah diidentifikasi. Misalkan ya, di dalam suatu rumah sakit itu pasti ada genset. Minimal itu ada 2 atau 3 genset. Karena apa? Fungsinya adalah tujuannya untuk menggantikan apabila terjadi listriknya mati. Karena kan kalau di rumah sakit itu nggak mungkin kan listriknya mati apabila ada pasien yang memang membutuhkan ventilator apa yang dengan listriknya harus tetap nyala. Karena kalau nggak salah rumah sakit itu dalam mati lampu tidak boleh dalam hitungan 10 detik. Ketika kamu mati lampu 10 detik itu pasti fatal. Gitu. Jadi ketika mati lampu itu pasti ada genset. Nah, dari genset tersebut aspek ya, genset itu kan masuk dalam aspek. Dampak yang dihasilkan dari aspek genset tersebut itu apa? Emisi. Pasti dia akan mengeluarkan emisi dari genset. Emisinya itu adalah emisi yang sumber tidak bergerak yang dapat menyebabkan pencemaran udara. Nah, ketika kita lakukan perhitungan HIRA-DC ini di klausul 6 itu kan ya, di situ kan bisa dilihat misalkan dalam genset tersebut ketika dilakukan perhitungan HIRA-DC dampak lingkungannya itu masuk dalam kategori merah, high risk, risikonya itu tinggi sekali. Nah, gimana caranya kita untuk menurunkan dari high risk itu menjadi low risk? Nah, kita pakai nih konsep ini, eliminasi. Eliminasi itu adalah menghilangkan mesin atau menghilangkan step kerja atau menghilangkan salah satunya. Apakah genset itu bisa dihilangkan? Gitu, diganti apa atau dihilangkan nggak pakai genset bisa nggak gitu? Wah nggak bisa nih, organisasi bilang gitu. Kalau nggak ada genset terus gimana gitu? Akhirnya kita masuk dalam poin ke substitusi. Nah substitusi ini mengganti. Kita ganti dengan apa nih gensetnya? Mungkin ada alat seperti genset tapi dia nggak mengeluarkan emisi. Mungkin dia itu ramah lingkungan gitu. Atau yang mungkin otomatis kayak gitu, nggak tahu saya, belum tahu saya kalau ada yang mungkin kalau ada yang mau sharing ya, ada alat selain yang bisa menggantikan genset gitu, bisa kalau misalkan substitusi, misalkan ada alatnya, tetapi organisasinya nggak ada uangnya gitu, berarti kan nggak bisa disubstitusi, akhirnya pasti akan masuk ke dalam ranah administrasi. Administrasi ini adalah seperti prosedur atau pedoman. Gimana caranya sih agar dampak tersebut dapat diminimalkan. Misalkan prosedurnya adalah kita menggunakan dengan adanya emisi tersebut, kita kasih pengendalian pencemaran udara di cerobongnya. Karena biasanya genset itu dikasih dalam suatu ruangan gitu ya. Kan genset itu kan kadang bising juga kan di suatu ruangan biar nggak mengganggu, terus dikasih cerobong. Nah cerobongnya itu dikasihkanlah seperti alat pengendalian pencemaran udara seperti wet scrubber atau IP atau siklon yang memang fungsinya adalah untuk menjerap pencemar udara yang dihasilkan oleh atau emisi yang dihasilkan oleh genset.
ini masuk dalam administrasi atau prosedur SOP-nya bagaimana. Lalu diberikanlah prosedur SOP pemantauan pencemaran udara yang memang dihasilkan oleh genset selama 6 bulan sekali. Apakah emisi yang dihasilkan genset tersebut melebihi baku mutu atau tidak, itu masuk dalam administrasi. Ketika kita memberikan suatu pengendalian pencemaran, otomatis kan emisi yang yang ketika kita identifikasi memiliki high risk bisa turun menjadi moderate risk. Gitu. Itu yang dinamakan hierarki pengendalian operasional. Jadi memang untuk pengendalian ini itu tergantung dari keputusan dari organisasi masing-masing. Tetapi patokannya itu ya ini, eliminasi, substitusi, administrasi. Tapi yang lebih bagus lagi yaitu eliminasi, substitusi, engineering control, lalu administrasi, baru APD. Gitu. Kalau APD itu hubungannya dengan manusia. Apabila ada pekerja yang sering lalu lalang masuk dalam genset, mungkin diwajibkan untuk menggunakan alat pelindung diri sehingga tidak kontak terhadap emisi dari genset tersebut, seperti itu. Itu yang dinamakan hierarki pengendalian operasional, dan ini adalah poin pentingnya ketika kalian di klausul 6 sudah mengidentifikasi dampaknya, lalu kalian lakukanlah hierarki pengendalian operasional ini. Gitu, sehingga bisa dijadikan mengurangi dampak lingkungannya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa organisasi itu mempunyai fleksibilitas kebutuhan. Jadi tidak saklek untuk memilih metode pengendaliannya, tergantung dari kapasitas atau kemampuan dari perusahaan itu sendiri. Kalau disubstitusi pasti kan ganti alat, kalau uang dana biayanya nggak ada ya mungkin pakai yang metode yang lainnya, sehingga dampaknya bisa dikurangi. Kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh prosedur pengendalian lingkungan ya. Jadi dengan adanya prosedur ini bisa masuk dalam kategori klausul 7, itu bisa masuk dalam informasi yang terdokumentasi. Ada logo perusahaan, nomor dokumen. Jadi kenapa di sini perusahaan? Karena memang untuk yang sistem manajemen lingkungan itu memang sebagian besar itu pasti di industri yang memang produknya sudah ekspor dunia gitu ya, udah ekspor, itu pasti kebanyakan itu ada beberapa kebutuhan atau syarat wajib untuk melakukan ISO 14001 ini. Ini adalah contoh komite lingkungan ya yang ada di suatu organisasi. Sebentar ya, ada yang lewat. Itu terdapat ada pembina, ketua, sekretaris, gitu, ada anggotanya. Justru malah ketua gitu ya, justru biasanya staf itu bisa menjadi ketua. Kenapa? Karena yang dijadikan ketua komite itu adalah biasanya yang sudah memiliki kompetensi. Misalkan sudah mengikuti pelatihan, staf, supervisor itu bisa menjadi ketua. Justru kayak kepala departemen, manajer itu bisa menjadi sekretaris. Jadi yang dijadikan ketua itu yang sudah memiliki kompetensi. Ini adalah contoh-contoh dokumennya saja yang ada di sini. Sebentar. Ini adalah forumnya. Jadi ini ada semacam checklist ya, checklist misalkan di setiap kegiatan. Jadi sebenarnya kalau kita mengikuti prosedur itu ya di suatu organisasi itu lingkungan itu pasti banyak sekali ya. Lingkungan itu lebih ketat daripada yang lainnya. Karena sekarang itu lingkungan itu lebih banyak diperhatikan. Apalagi di industri itu sekarang lebih lebih pemerintah sekarang itu lebih ketat. Kalau dulu proper itu kalau kita bicara tentang sistem manajemen lingkungan standarisasi ISO 14001 itu nggak jauh beda dengan proper. Cuma kalau proper itu hanya seperti penilaian yang memang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk beberapa industri yang ditunjuk. Tapi sekarang nggak ditunjuk, sebagian besar semua ikut proper. Jadi untuk tahun yang ini itu lebih ketat lingkungannya. Jadi banyak sekali peraturan-peraturan tentang lingkungan. Jadi lebih banyak kompetensinya kalau di lingkungan sekarang itu. Ini beberapa contoh checklistnya. Jadi ada pemeriksaan air ke lab. Ini airnya bisa air bersih ya, air bersih, air limbah itu bisa dicek ke lab. Penggunaan air. Jadi kalau
berhubungan dengan sistem manajemen lingkungan itu nggak hanya pencemaran, tapi penggunaan energi, penggunaan sumber daya alam di sini juga dinilai juga, apalagi kalau sudah bisa melakukan konversi energi atau pemanfaatan energi. Tetapi biasanya kalau kita sudah sampai tahap ke pemanfaatan energi, biasanya pencemarannya sudah bagus, maksudnya tidak dampak tentang pencemaran itu sudah dapat ditanggulangi sebaik mungkin. Ini prosedur izin kerja aman. Jadi kalau kita bekerja ya, itu ada izin kerja aman, izin kerja panas, izin kerja dingin gitu. Kalau izin kerja panas itu ketika kita bekerja yang berhubungan dengan api bisa menyebabkan kebakaran. Kalau izin kerja dingin itu adalah yang tidak menyebabkan kebakaran. Jadi ada izin kerja confined space juga, izin kerja, prosedur izin kerja yang ruang terbatas. Jadi kalau kemarin Pak Dini bilang K3 dan lingkungan itu biasanya kalau di industri itu akan saling berdampingan, tidak dapat terpisahkan. Jadi ISO-nya juga sama, hanya yang membedakan adalah ketika kita belajar tentang K3 itulah manusia yang akan kita lindungi, tetapi kalau di lingkungan yang akan kita lindungi adalah lingkungannya. Jadi itu yang membedakan K3 dengan lingkungan. Tapi untuk prosedurnya, ISO-nya itu hampir sama. Makanya kalau di industri kenapa K3 dan lingkungan itu pasti dalam satu departemen, satu divisi, nggak pernah pisah. Dan departemen atau nggak HSE, Health, Safety, and Environment. Itu ada satu kesatuan. Seperti itu yang tadi kemarin Pak Dini bilang. Ini adalah prosedur pengelolaan limbah. Jadi nanti tergantung dari organisasi masing-masing ya, tapi sebagian besar dokumennya seperti ini. Kalau kita bicara tentang organisasi, pasti kan limbahnya limbah cair, padat, udara. Nah, dan limbah B3 itu prosedurnya seperti apa? Kalau limbah B3 penyimpanan prosedurnya bagaimana, pengolahan limbah B3-nya prosedurnya bagaimana, itu semuanya sudah harus ada dokumennya. Jadi lengkap gitu ya. Nah, ini yang klausul 8 yang paling terakhir itu kita belajar tentang kesiapan dan tanggap darurat. Yang kemarin tuh ada yang pernah tanya ya di kuliah tamu itu ya, kalau misalkan tanggap darurat seperti apa ini. Jadi di klausul 8, karena kemarin belum belajar tentang klausul. Jadi klausul 8.2 itu tentang organisasi itu harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses yang diperlukan untuk mempersiapkan menanggapi situasi darurat potensial yang telah teridentifikasi dalam klausul 6.1.1. Tadi kan sudah ketika kita identifikasi dampaknya gitu ya, resiko, peluang, aspek, dan dampaknya. Nah, kita harus belajar untuk berpikiran negatif. Kalau saya memberitahu itu harus belajar berpikiran negatif. Kalau nanti terjadi tumpahan bahan kimia yang tidak disengaja, apa yang harus dilakukan? Nah, itu harus ada tanggap daruratnya. Misalkan nih, kalau kita menyimpan limbah B3. Limbah B3 itu kan pasti mempunyai sifat yang mudah beracun, lalu mungkin dia toksik, lalu dia beracun, toksik itu berpengaruh terhadap tubuh manusia selama beberapa hari gitu ya, mempunyai jangka panjang. Ada juga yang dia itu korosif gitu ya, mudah terbakar. Itu kan sifat-sifat limbah B3. Apabila terjadi tumpahan atau terceceran, apa yang harus dilakukan untuk situasi tanggap daruratnya? Misalkan di dalam sebuah tempat penyimpanan limbah B3 itu diwajibkan harus ada emergency shower. Jadi ketika kita kontak dengan limbah B3 yang mempunyai sifatnya korosif gitu ya, kita bisa langsung mandi di dalam emergency shower-nya. Ada e-wash-nya ketika kita terpecik matanya gitu kan, kita langsung bersihkan di situ. Lalu ada apabila terjadi kebakaran, percikan api karena ada yang mudah terbakar, kita bisa menggunakan APAR, alat pemadam api ringan yang ada di sekitar tempat penyimpanan limbah B3. Nah, itu yang dinamakan situasi atau tanggap darurat. Jadi ada beberapa prosedur tanggap darurat yang harus ditempel di tempat penyimpanan sementara limbah B3 dan beberapa alat peralatan tanggap darurat. Selain itu juga terdapat titik kumpul atau assembly point apabila terjadi kejadian kebakaran atau gempa gitu ya, bisa lari ke titik kumpul yang sudah ditentukan oleh
suatu organisasi. Itu yang dinamakan tanggap darurat. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah perencanaan kesiapsiagaan darurat. Jadi kalau kita belajar kesiapsiagaan darurat, biasanya itu harus ada tim. Jadi kita harus menentukan dulu metode yang paling tepat untuk merespons situasi darurat. Misalkan tumpahan bahan kimia ya, gitu ya, tumpahan bahan kimia yang ada di tempat penyimpanan limbah B3. Gitu ya. Jadi lalu juga di situ ada proses komunikasi internal dan eksternal. Ini yang dimaksud adalah biasanya di dalam situ ada telepon saluran khusus gitu ya untuk mengevakuasi apabila terjadi tumpahan gitu. Misalnya gini, kalau di rumah sakit, kita ngomongin rumah sakit ya, organisasinya rumah sakit gitu ya. Rumah sakit itu pasti di dalamnya itu pasti ada security. Security ini termasuk salah satu tim yang digunakan untuk tanggap darurat, dan mereka pasti menggunakan dibekali dengan HT, alat komunikasi atau sambungan khusus apabila terjadi kesalahpahaman gitu, atau mungkin terjadi adanya misalkan gempa gitu ya, gempa, cara untuk mengevakuasi, mengumpulkan orang itu lebih cepat. Kalau misalkan di rumah sakit yang berhubungan dengan lingkungan itu adalah ketika terjadi ada tumpahan bahan kimia yang mempunyai potensi peledakan di bagian area farmasi, kan kalau farmasi itu kan banyak sekali bahan-bahan kimia yang disimpan di situ, atau di area utility, sterilisasi itu paling banyak bahan kimianya, karena ketika kita mensterilisasi alat-alat medis itu biasanya menggunakan bahan-bahan kimia, banyak sekali kandungannya, itu ada yang potensi meledak atau kebakaran gitu ya, itu biasanya tindakan cepatnya itu adalah ada kode khusus, namanya biasanya 911, 110, 112, tergantung dari organisasi penentuan dalam proses komunikasinya. Ada juga tindakan yang diperlukan untuk mencegah atau mengurangi dampak lingkungan. Misalkan ketika terjadi tumpahan gitu ya, tumpahan bahan kimia, apa yang harus dilakukan? Kita harus mengusapnya menggunakan kain lap, dibasuh dengan air, seperti itu. Ada tindakan yang diperlukan untuk apabila terjadi kejadian tanggap darurat, mitigasi, tindakan respon, kebutuhan evaluasi pasca darurat, pengujian berkala. Jadi gini, pengujian berkala itu kalau kita tadi kan membahas tentang komunikasi, timnya itu adalah security atau orang-orang yang ditunjuk timnya, atau mungkin sebagai orang lingkungan, manajer, satpam itu masuk dalam tim tanggap darurat. Komunikasinya menggunakan apa? Menggunakan HT atau menggunakan sambungan telepon yang sudah dikhususkan jalurnya. Lalu yang ketiga itu adalah alat tanggap darurat apa yang harus ada. Misalkan alat pemadam kebakaran api ringan yang misalkan untuk menanggulangi apabila terjadinya tumpahan bahan kimia itu bisa langsung dilakukan penanganan lebih cepat dan tanggap. Lalu hidran itu yang isinya air, itu bisa hidran. Sprinkle itu yang di atas ketika ada orang yang merokok, ketika ada teridentifikasi atau terdetek asap, dia akan keluar airnya dengan suhu berapa derajat Celcius. Nah, itu termasuk salah satu alat-alat tanggap darurat. Pelatihan personil tanggap darurat. Jadi biasanya ini nggak hanya di rumah sakit ya, di dalam satu organisasi atau industri, setiap setahun sekali itu pasti ada simulasi tanggap darurat. Biasanya ada skenario gitu ya, ada skenario yang sudah dibikin oleh tim personel tanggap darurat sehingga pekerja yang lainnya itu sudah tahu nggak tahu kalau di situ adalah simulasi. Jadi mereka tahu, oh kalau ada kejadian gempa atau kejadian ini dia tahu mau arah kemana, nggak usah panik, ini arahin ke sini, ini sini dan gitu. Itu yang dinamakan pelatihan atau personel tanggap darurat, itu simulasi tanggap darurat. Ada juga rute evakuasi titik kumpul. Jadi ketika terjadinya suatu simulasi, pekerja orang di dalamnya itu sudah tahu dia larinya ke arah mana, titik kumpulnya di mana. Karena yang namanya titik kumpul itu biasanya adalah titik yang memang sudah diidentifikasi yang paling aman di daerah situ. Jadi maka akan berkumpul di daerah situ, lalu beberapa personel akan melakukan
tindakan. Seperti itu yang dinamakan simulasi tanggap darurat. Gitu. Ada juga daftar personil kunci misalnya. Oke, kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk kesiapsiagaan darurat itu seperti itu ya. Ada timnya, komunikasi yang bagus, ada pengujian yang berkala terhadap alat-alatnya, alat tanggap darurat, ada simulasi tanggap darurat, dan yang terakhir adalah rute titik kumpul atau assembly point. Kalau kalian lihat itu yang warna hijau, kalau di MIPA ya, di MIPA gedung C itu, MIPA di gedung C itu ada di assembly point, dekatnya parkiran mobil, depannya gedung dekanat itu ada assembly point titik kumpul. Kenapa? Dan saya salutnya di MIPA itu setiap setahun sekali itu pasti ada simulasi tanggap darurat. Dan pelatihan personil tanggap darurat. Setiap setahun sekali itu semua staf admin laboran security itu mempunyai pelatihan untuk menggunakan alat pemadam api ringan, hidran, karena apa? Di MIPA itu, apalagi yang di gedung C ya, kalau nggak salah yang banyak labnya itu ya, lab kimia, farmasi, itu banyak sekali menggunakan bahan kimia. Dan potensinya itu lebih banyaknya itu peledakan maupun terbakar, kayak gitu. Jadi setiap setahun sekali itu mereka mempunyai simulasi sendiri dan ada pelatihan yang diundang, biasanya untuk pelatihan penggunaan alat APAR, hidran itu biasanya mengundang tim pemadam kebakaran. Jadi mereka dilatih untuk menggunakan apa. Jadi ada kejadian misalkan tumpahan bahan kimia gitu ya yang memicu kebakaran, dia langsung sigap, dia nggak panik gitu. Dan rutenya itu mereka udah tahu. Jadi di MIPA itu prosedur kesiapsiagaan darurat itu udah bagus gitu. Itu di MIPA. Contohnya, padahal itu MIPA hanya dari sebuah universitas ya gitu. Kalau di organisasi atau mungkin di rumah sakit itu lebih lengkap lagi, ada sprinkle-nya, ada smoke detector-nya gitu, lebih lengkap. Kalau di MIPA tuh kalau saya lihat kemarin cuma cukup hidran sama APAR. Gitu. Oke. Nah, ini adalah contoh SOP ya. SOP tanggap darurat yang ini saya ambil di rumah sakit. Kebanyakan yang diidentifikasi adalah limbah B3-nya dan B3. Limbah B3 dan B3 itu berbeda ya, jadi SOP-nya tetap berbeda. Gitu. Ini adalah ada SOP tanggap darurat insenerator, yang satunya adalah SOP tanggap darurat pengolahan limbah B3. Ini nanti yang penting kalian tahu aja bahwa untuk kesiapsiagaan itu yang dibutuhkan adalah SOP, standarnya, prosedurnya bagaimana. Kayak gitu. Tapi kalau untuk khusus limbah B3-nya apa, itu nanti ada mata kuliahnya sendiri tentang pengolahan. Itu ya, kalau sistem manajemen lingkungan lebih ke dokumen apa saja sih yang disiapkan. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain atau sharing lagi, silahkan. Untuk pertemuan ini nggak ada kuis ya, karena kebetulan saya belum sempat bikin video, jadi Zoom. Nanti kalau misalkan saya ada waktunya, nanti saya akan bikin video lagi, lalu saya akan bikin kuis. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain atau sharing, silahkan. Gak ada, jelas apa nggak ngerti? Gitu ya, jadi kalau di klausul 8 itu pedomannya adalah di pengendalian operasional. Pengendalian operasional itu dari mana kita terdapat hierarki pengendalian, bisa eliminasi, substitusi, maupun administrasi gitu. Nanti kesiapsiagaan tanggap daruratnya seperti apa, terdapat SOP prosedur tanggap darurat. Apa saja yang disiapkan dari SOP kesiapan tanggap darurat? Ada timnya, ada komunikasinya, ada jalur evakuasinya, ada simulasi tanggap daruratnya, dan ada titik area kumpulnya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain? Jelas? Kalau nggak mau tanya nanti silakan ini apa namanya, mau di chat juga bisa, mau di chat bisa, mau nanti WA pribadi bisa. Gitu. Oke, berarti untuk kategorinya ya, klausul 1 sampai dengan 6 itu masuk dalam kategori plan, klausul 7 sampai 8 itu masuk dalam kategori do, klausul 9 itu evaluasi masuk dalam kategori check, dan terakhir adalah action, itulah kategori klausul 10. Insya Allah minggu depan nanti ada kategori 9-10 saya akan jadikan jadi satu, karena materinya nggak terlalu banyak. Habis itu nanti kuis gitu. Sudah, ada yang mau ditanyakan? Jelas ya?
Semoga nanti bermanfaat. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau nggak ada saya akhiri ya perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat. Kita selalu dalam keadaan sehat selalu. Pertemuan ini nanti nggak ada kuis, insya Allah minggu depan baru ada kuis. Gitu ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.